Halo, sahabat Aspanet. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membagi bandwidth tanpa router mikrotik atau tanpa eh, alat tambahan ya. Nah, di sini yang akan saya pakai adalah TP-Link TP TL WR840N ya. Jadi, sebelum kita membagi bandwidth, kita harus tahu berapa kecepatan bandwidth internet kita. Maka dari itu, sebelum kita berlangganan ke sebuah ISP, kita harus tahu berapa kecepatan internet yang akan diberikan untuk kita ya. Jadi sebelumnya tanya dulu. Tapi sebelum itu silakan klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman semuanya bisa mengetahui video dari kami yang terbaru selanjutnya. Oke, langkah yang pertama, kita tes dulu kecepatan internetnya. Saya sarankan kita memilih server lokal. Jangan speedtest.net ya, itu adalah memakai server luar. Jadi hasilnya akan berbeda atau tidak real time ya. Nah, untuk lokal bisa akses di speedtest.cbn.id. Kita akan tes kecepatan internet yang saya gunakan di kantor saya dulu. Kita tunggu beberapa saat. Oke, di sini pingnya 25, kecepatan unduhnya 1,9, unduhnya 1,9. Ya, ini walaupun disetting 2 Mbps, tetapi kemungkinan paketnya loss 100 kbps itu wajar ya. Nah, langkah yang kedua, kita masuk ke admin routernya. Untuk TP-Link itu biasanya 192.168.0.1 ya. 192.168.0.1. Kemudian untuk user dan passwordnya itu silakan masukkan standarnya admin biasanya ya, admin. Tapi di sini saya sudah menggantinya. Oke, kita sudah masuk ke halaman adminnya. Setelah kita mengecek kecepatan internet, kemudian kita batasi dulu atau kita atur berapa device yang bisa terhubung ke router ini ya. Caranya masuk ke DHCP, kemudian silakan setting di sini berapa jumlah device yang kira-kira akan terhubung dan semuanya aktif ya. Di sini saya men-setting hanya 6 device. Tahunya dari 6 device adalah silakan di enable dulu ya supaya bisa terlihat. Kemudian untuk start IP itu saya masukkan biasanya 101. Kemudian NIP itu artinya jumlah batas yang bisa terkoneksi ke router ini. Di sini saya atur dari 101 sampai 106, berarti hanya 6 device yang bisa terhubung ke router ini. Jadi otomatis driver ke-7, 8 dan seterusnya itu tidak akan bisa terhubung jika 101 sampai 106 ini dipakai atau terhubung ke
device yang semuanya aktif terkoneksi. Sedangkan list time itu adalah berapa lama waktu yang diberikan router ini kepada device itu terhubung, ya. Setelah itu klik save. Di sini saya mengatur 6 device. Kemudian kita ke bandwidth control. Kemudian centang enable bandwidth control. Kemudian masukkan berapa jumlah ingress bandwidth, itu maksudnya adalah kecepatan upload. Sedangkan ingress bandwidth itu adalah kecepatan download. Ya. Karena di sini kira-kira saya menggunakan kecepatan 2 Mbps baik upload maupun download. Jadi saya atur semuanya 2000 kbps, 2000 kbps. Ya, kemudian jangan lupa diklik save. Setelah itu baru klik add new. Kemudian untuk IP ring itu adalah IP dari berapa sampai ke berapa yang akan kita limit, atau mungkin semuanya, ya. Nah, tadi saya memasukkan IP dari 192.168.0.101. Berarti saya masukkan di sini, ya. Jangan lupa diperhatikan 192.168.0.101. Kemudian jika saya ingin membatasi semua sama rata, itu bisa saja, ya. Kita tinggal masukkan 192.168.0.106, ya. Atau jika lebih spesifik lagi, itu bisa kita hitung. Saya ambil kalkulator dulu. Misalnya saya menggunakan IP speednya adalah 2000 Mbps. Misalnya kalau dibagi misalnya itu masing-masing maksimalnya adalah 500 kbps. Nah, berarti hanya speednya hanya 4, ya, hanya 4. Nama saya setting 6 karena biasanya ini 6 itu nggak aktif semua, ya. Paling cuman WhatsApp atau apa. Tapi kalau mungkin semua pakai untuk YouTubean semua atau ngegame semua, itu baiknya kita setting yang spesifik mungkin. Oke. Nah, setelah itu untuk ingress bandwidth, untuk minimal bandwidthnya masukkan 1 kbps. Kemudian maksimalnya misalnya untuk YouTubean sama ngegame biar nggak nge-lag, ya, itu masukkan 412, ya, untuk maksimal uploadnya. Sedangkan ingress itu sama, minimalnya kita masukkan 1 kbps. Kemudian untuk maksimal bandwidthnya itu biasanya ya 500 sampai 512, itu juga nggak apa-apa, ya. 512 atau mungkin 588 begini, ya. Ini dengan catatan device-nya itu nggak bareng semua, ya, penggunaannya. Oke, setelah itu jangan lupa klik save. Oke, jadi untuk semua IP dari 101 sampai 106 itu minimal uploadnya itu 1 kbps, maksimalnya 412. Sedangkan untuk downloadnya minimal 1 kbps, maksimalnya 588, ya. Jadi ini nanti disesuaikan dengan kondisi teman-teman, ya. Apakah kira-kira itu semua device itu aktif atau tidak. Kalau semua aktif, mending kita hitung saja, yaitu total bandwidthnya, kemudian dibagi per device-nya itu akan kita limit berapa, ya.
Kita tes dulu apakah berhasil atau tidak. Kita tes lagi. Oke, sudah berhasil terlimit ya. Udahnya cuma 0,6 sedangkan unggahnya cuma 0,3. Oke, terima kasih untuk yang sudah menyimak video ini. Jika masih ada yang ditanyakan, silakan tulis komentar di kolom di bawah. Dan jika bermanfaat, silakan share. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih dan sampai jumpa.